Baik, anak-anak sekalian, saya cintai, saya banggakan, saya sayangi. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita, sejarah budaya Islam. Kemarin kita telah bicara tentang periode ketiga. Sekarang kita bicara periode keempat. Periode keempat sering disebut dengan periode pengaruh Turki kedua atau pengaruh Bani Salju. Periode ini terjadi pada tahun antara 1055 sampai 1180 Masehi atau 422 sampai 575 Hijriah. Bisa dikatakan 125 tahun, cukup lama, satu abad lebih sedikit. Kemudian pada periode ini yang berkuasa adalah para khalifah yang ke-26, yang berikutnya sampai yang ke-33. Atau pada zaman Khalifah Al-Qaim atau nama aslinya Abu Ja'far Abdullah sampai periode Al-Mustadi atau 8 orang. Oke. Dan ada sesuatu yang menjadi catatan selama periode ini sampai sekarang, bahwa periode ini ada yang namanya perang salib. Jadi dalam periode keempat ini yang sampai detik ini masih tercatat dalam sejarah pertikaian atau permusuhan atau peperangan antara orang-orang Islam dan orang Nasrani di Mesir. Demi perang salib terjadi antara tahun 1096 sampai 987 Masehi, yaitu 2 abad, tercatat 2 abad, 200 tahun. Kita bisa bayangkan bahwa sekian lama perang untuk demi kejayaan Islam di pihak Islam dan juga di pihak orang-orang Nasrani, ingin mereka itu juga mempertahankan agama dan bangsanya mereka. Dan anehnya di sini dalam sejarah itu ada beberapa mahasiswa dan para pelajar yang tidak menghiraukan perang. Jadi antara para pahlawan perang dengan orang-orang intelektual yang sedang mengkaji pengetahuan terpisah, tidak begitu menghiraukan ada perang apa tidak, bukan urusan kami. Kami ingin meneliti tentang keilmuan. Kemungkinan di sana juga mereka berpikir, kenapa terjadi perang sekian abad tidak juga selesai. Kemudian ada yang mencari tentang masalah psikologinya, strategi perangnya, masalah pemikiran mereka. Apakah perang itu hanya mempertahankan kemerdekaan? Mungkin juga tidak. Makanya bagi para pecinta intelektual pengetahuan, dia tetap mempelajari beberapa pengetahuan. Ada kemungkinan perang ini kesalahan teknik dalam berpikir yang diperebutkan juga mendapatkan, atau cara mereka perang tidak juga pakai perang yang benar, isinya hanya perang tetapi tidak menunjukkan tingkat kalah pemenang, tidak ada misi ke sana, ya baru perang saja. Oke, itu sebagian tercatat namanya perang salib sampai detik sejarah itu. Kemudian periode ini juga dikatakan pengaruh Turki kedua. Alasannya bahwa di periode ini orang-orang Turki memberi pengaruh lagi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Bagaimana mereka melihat atau perjalanan pemerintahan, dia sering ikut campur orang Turki dan menentukan langkah-langkah kebijakan pemerintah. Juga dikatakan
pengaruh dinasti Saljuk. Ya. Karena pada periode ini seorang khalifah yang memerintah di awal periode namanya Al-Qaim, ya, dia merasa sudah ada kejenuhan, sudah tidak menyukai lagi dominasi orang-orang Buhayyah. Ya. Maka bagaimana dia supaya bisa menyingkirkan atau bisa menghilangkan pengaruh orang Buhayyah yang selalu mendominasi dalam pemerintahan. Maka untuk memulihkan masalah ini, ya, karena Al-Qaim tidak sendirian di dalam melaksanakan tugas berat ini, maka dia meminta bantuan kepada dinasti Saljuk yang menurut Al-Qaim dinilai mampu untuk memulihkan atau menyingkirkan orang-orang Buhayyah yang menurut Al-Qaim sudah keterlaluan dalam mencampur urusan pemerintahan Al-Qaim. Maka dia minta bantuan kepada Bani Saljuk, yaitu pimpinan Tugrul Bek, untuk segera mengambil keputusan bagaimana memulihkan suasana yang semakin kacau. Dan bahkan di sini keadaan masyarakat mulai terancam karena ada perselisihan orang-orang Buhayyah di dalam internal pemerintahannya. Ya. Dan juga perlu diketahui, ya. Jadi setelah tadi ada sedikit minta bantuan kepada Bani Saljuk, pimpinan Tugrul Bek, untuk memulihkan pemerintahan itu berjalan dengan baik, maka tercatat di sini ada beberapa khalifah yang memerintah di periode ini. Jadi pemerintahan ini memang diawali dengan suatu penyelesaian masalah di kekhalifahan. Kalau misalnya bagi Al-Qaim untuk mengawal pemerintahan ada permasalahan internal di kekhalifahan pemerintahan, otomatis dampaknya akan ke belakang, ke khalifah berikutnya. Maka di sini ada beberapa khalifah di belakangnya yang mungkin menurut perhitungan bisa diselamatkan di dalam pemerintahan, karena di awalnya tadi sudah diselesaikan permasalahan internal dengan Buhayyah. Di antara khalifah yang mampu diselamatkan atau setidaknya dinetralisir permasalahannya adalah ada 8. Jadi 8 dengan Al-Qaim itu. 1 Al-Qaim, kemudian Al-Muqtadi. Jadi masing-masing punya nama asli. Kalau Al-Qaim itu namanya Abu Ja'far Abdullah. Kemudian yang kedua Abu Qasim Abdullah yang bergelar Al-Muqtadi. Yang ketiga adalah Abu Abbas Ahmad yang bergelar Al-Mustayyin. Yang keempat adalah Abu Mansur, ya. Abu Mansur yang bergelar Al-Mustarsid. Setelah itu adalah Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, kemudian Al-Mustanjid dan Al-Mustadi. Ya. Di antara 8 khalifah, jadi dalam perjalanan pemerintahan setelah di awal dinetralisir, dominasi sudah diatasi oleh Tugrul Bek, maka khalifah sebelakangnya itu walaupun ada masalah tidak begitu berat di dalam memangku akibatnya.
Dan pada akhir-akhirnya seluruh permasalahan bisa dirampungkan oleh Al-Muktafi. Ya. Dari setelah pada 5 khalifah sebelumnya ternyata dinetralkan, tetapi masih juga ada permasalahan, maka di Al-Muktafi ingin bagaimana supaya pemerintahan itu tetap steril, di masyarakat juga bisa dipercaya, dia sendiri sebagai khalifah mempunyai potensi yang baik, mempunyai daya kepahlawan yang kuat untuk mengatasi berbagai kekacauan. Maka di sini bisa dikatakan bisa teratasi, walaupun tidak maksimal untuk memulihkan permasalahan dalam pemerintahan itu. Karena memang sejak awalnya dalam perhitungan sejarah, pergantian fase ini, ya, fase Persia, kemudian Turki, ada Buaya, ada Seljuk, karena memang ada namanya orang itu tidak semuanya kuat, baik berpikirnya maupun dalam strategi pemerintahan dan strategi mengatasi gairah kekuasaan, tidak semuanya. Ya. Jadi setelah sekian khalifah, periode demi periode, ternyata ada orang-orang yang memang mengalami beberapa hal. Tidak semua khalifah mempunyai kejeniusan yang hebat. Terhitung dalam sejarah, sejak periode pertama berakhir, dikatakan masa disintegrasi. Artinya apa? Masa-masa perpecahan kekuasaan. Karena setelah Al-Ma'mun, Harun al-Rasyid itu, dikatakan pemerintah mulai sedikit bergeser, mundur, sampai masuk beberapa dinasti yang dimintai bantuan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, dari sini kita bisa mengambil ibrah bahwa jikalau kita jadi seorang pemimpin, maka jauh-jauh hari untuk bisa berpikir bagaimana strategi yang akan kita praktekkan nanti, dan permasalahan yang terjadi kita bisa merekam lebih dahulu, sehingga di dalam pelaksanaan pemerintahan tidak sampai terjadi kekacauan yang berat dan berubah. Jika anak sekalian berada di tempat, kita sampai di sini dulu, dan semoga kita Hmm.